Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ikhwan wal akhwat fiddin. Kembali bertemu bersama kami Mukhtalifun Alwan. Di video kali ini, narasumber yang hadir ke studio Mukhtalifun Alwan adalah Mas Tono, yang merupakan seorang penggiat sosial media yang menggunakan sosial medianya untuk sarana berdakwah. Langsung kita sapa Mas Tononya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih terus aktif ya di sosial media ya, saya lihat ya. Masih. Alhamdulillah, ada waktu kita ngobrol lagi. Ya, Mas Tono, langsung dikasih pertanyaan aja boleh lah ya? Boleh. Boleh ya. Jadi ini Mas Tono, kemarin ada satu pernyataan lah gitu yang agak mengganggu sih buat saya pribadi gitu kan. Tapi kalau dipikir-pikir masuk akal juga gitu. Nah, barangkali Mas Tono bisa meluruskan atau memberi pencerahan lah, benar atau tidaknya gitu kan. Ada kalimat gini. Seandainya aja dulu atau nenek moyang kita dulu Nabi Adam, ya kan, nggak melakukan kesalahan, kita tahulah sejarahnya gitu kan, barangkali kita tetap di surga sampai hari ini. Ya gitu, ada pernyataan seperti itu Mas Tono. Pernah dengar nggak Mas Tono? Pernah kan. Nah, untuk itu kita serahkan ke Mas Tono untuk memberikan pencerahan lah, benar atau tidak. Kalau tidak, bagaimana yang sebenarnya untuk kita berubah gitu. Silakan Mas. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi ajmain. Amma ba'du. Baik, ikhwan, berangkat dari pertanyaan yang diajukan tadi, apakah iya kita di bumi ini gara-gara atuk kita, Nabi moyang Adam, kita, betul. Nenek moyang kita, atuk kita, Nabi Adam berbuat kesalahan sehingga kita berada di bumi. Kalau menurut saya, cerita tersebut menurut saya terlalu dilebih-lebihkan. Terlalu dilebih-lebihkan, lebay. Iya, lebay, terlalu dilebih-lebihkan, atau bahasa kerennya terlalu dihiperbolakan. Hiperbola. Ya, berlebihan ya. Karena kita tahu bahwasanya memang Nabi Adam itu sejak awal memang sudah diprogram Allah untuk menjadi seorang khalifah di bumi. Oh. Ya. Al-Baqarah ayat berapa gitu ya? Al-Baqarah ayat 30. Oh iya, Al-Baqarah 30. Iya. Khalifah di bumi. Iya. Jadi memang dari awal sudah disetting Allah, sudah diprogram Allah bahwasanya Nabi Adam itu memang bakal ditempatkan di bumi. Iya, namanya Khalifah fil ar kalau nggak salah ya. Iya. Lafaznya. Oh iya benar ya. Jadi kalaupun kita berada di bumi itu sudah merupakan hal yang sejalan dengan apa yang sudah diprogramkan oleh Allah. Jadi bukan gara-gara Nabi Adam buat salah, akhirnya diturunkan dari surga, dan karena itu pula lah akhirnya kita berada di bumi. Iya, sekilas gitu ceritanya. Iya. Dan itu memang cerita itu pun memang ada dalilnya memang. Cerita tentang bahwasanya Nabi Adam diturunkan gitu. Diturunkan itu memang ada dalilnya. Kalau tidak salah di surat Al-Baqarah ayat 38 itu. Al-Baqarah 38. Ayat 38. Surah Al-Baqarah ayat 38 ada. Iya. Boleh dibaca ya? Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul nahbitu minha jami'a. Oke. Qulna, kami berkata, ihbitu minha jami'a. Jadi turunlah kalian. Ya. Allah memakai kalimat ihbitu. Ihbitu, turun. Ya, turun. Tidak memakai kalimat anzala. Ada dua lafaz yang berbeda. Anzala juga turun, ihbitu juga turun. Bedanya? Namun dia punya makna yang walaupun maknanya sama, tapi memiliki perbedaan. Sama seperti halnya kalau kita belajar bahasa Inggris. Ya. Makan pagi disebut breakfast. Iya benar. Makan siang disebut lunch. Ya. Makan
Sore, dinner. Dinner, sore ataupun malam itu disebut dinner. Kenapa ketiga kalimatnya dibedakan? Nah, waktu penggunaannya beda. Waktu penggunaannya, nuansanya juga beda. Iya, betul. Menunya juga beda. Beda. Situasinya beda ya. Jadi ada perbedaan walaupun maknanya sama. Iya. Sama-sama makan itu. Betul. Walaupun artinya sama-sama makan, cuma ada perbedaan sehingga mereka buat lafaz yang berbeda. Iya. Sama seperti halnya kalamullah ini. Kalau anzala, itu biasanya Allah memakai kalimat anzala itu untuk menunjukkan bahwasanya makna turun itu turun dari langit ke bumi. Contoh ada kalimat Allahu anzala minas sama ima. Huwalazi anzala minas sama. Betul. Dialah yang telah menurunkan air dari langit. Ya. Allah memakai kalimat anzala. Nah, dalam hal ini, dalam case Adam ini, Allah memakai kalimat ihbitu, turun. Nah, makna turun di sini berbeda dengan makna turun yang dipakai Allah pada kalimat anzala. Jadi ihbitu di sini, turun di sini bermakna kalau dalam bahasa politiknya itu disebut reses. Artinya dia turun untuk menyampaikan program-program pemerintah kepada masyarakat. Iya. Menyampaikan program-program kepada masyarakat. Kalau dalam bahasa sosial, dalam ilmu sosial itu ihbit ini artinya kita disuruh untuk bersosialisasi. Turunlah engkau, bersosialisasilah engkau. Itulah makna dari ihbitu. Oke. Ya. Jadi Nabi Adam tadi sudah saya katakan bahwasanya sejak awal kan memang dia di program Allah untuk menjadi khalifah. Nah, jadi ini udah saatnya dia turun. Ya. Udah saatnya dia turun untuk mengimplementasikan apa yang selama ini dipelajari olehnya dari Allah. Karena di ayat 31 kan Allah mengajarkan kepada Adam wa 'allama Adam asma'a kullaha. Ya. Allah telah mengajarkan kepada Adam asma'akullaha, segala nama-nama, asma dan alama disatukan dalam satu kalimat. Artinya nama-nama yang Allah ajarkan itu mengandung ilmu. Terdapat ilmu. Jadi bukan hanya sekedar mengenalkan nama, tapi di balik nama tersebut, di balik identitas tersebut terdapat ilmu. Contoh misalnya Allah memperkenalkan batu. Apa yang kita pahami tentang batu? Itu kan sebuah nama itu kan? Betul. Nah, batu itu memiliki sifat keras. Ya? Benar. Nah, tapi sekeras-kerasnya batu, bila ditetesi air secara bertahun-tahun, dia akan bolong. Dia akan hancur. Beda halnya dengan hati manusia. Nanti di surat 2 ayat 74 diterangkan Allah. Hati manusia itu bisa lebih keras ternyata lebih daripada batu. Bisa lebih keras daripada batu. Nah, artinya keras pada prinsip itu bagus. Ya. Betul. Tapi kalau kita mengeraskan hati pada kebenaran, ketika kebenaran datang kita keraskan hati kita, kita menolak kebenaran yang datang kepada kita, itu tidak baik. Itu kan sebuah pembelajaran yang bisa kita dapat dari batu, dari sebuah nama. Begitulah Allah mengajarkan kepada Adam. Dikenalkan batu, dikenalkan pohon, dikenalkan langit, dikenalkan bintang. Jadi semua nama, semua benda yang dikenalkan Allah yang ada di langit maupun di bumi, itu semua memiliki ilmu. Ya, terdapat ilmu. Jadi antara alam dengan ilmu itu satu kesatuan. Artinya dari alam kita bisa mendapatkan ilmu. Nah, Allah sudah mengajarkan kepada Adam segala ilmu. Ya. Segala asma udah diajarkan Allah sehingga akhirnya banyaklah ilmu yang dia dapat. Tinggal lagi kapan saatnya dia turun. Kan gitu.
Tentu kan ada saatnya. Sama seperti halnya kita belajar. Ada saatnya kita belajar, ada saatnya nanti kita gantian mengajar. Iya, betul. Ya kan? Dari SD kita belajar 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah paling lama 5 tahun. Setelah itu kan kita nggak belajar lagi kan? Benar. Nah, saatnya lah kita untuk turun. Ya. Gantian mengajar. Ya. Mengimplementasikan, mengejawantahkan ilmu yang selama ini sudah kita dapat. Udah saatnya kita turun ke masyarakat. Begitu pula dengan Adam, Nabi Adam alaihissalam. Segala ilmu sudah dia pelajari. Segala ilmu sudah dia dapat. Maka inilah saatnya Adam untuk turun. Makanya Allah perintahkan, Allah katakan kepada Adam, ihbitu, turunlah kau dari turunlah kau darinya, minha, ihbitu minha, turunlah kau dari surga. Lafaznya pun bukan yang apa ya, bukan yang betul-betul jannah gitu kan, Mas ya kan? Kan. Walaupun sebetulnya ha itu sendiri merupakan kata ganti untuk surga itu. Tapi kan maksudnya gini, barangkali yang miss ya, yang nggak sepaham itu di gambar apa pemahaman tentang surganya nih maksudnya. Iya kan? Ya, bisa di situ. Barangkali persepsi mereka sudah benar gitu, artinya diturunkan dari surga kan gitu kan. Nah, cuman persepsi surganya mungkin yang nggak sama ya kan? Mungkin ya. Dalam hal ini surga yang dimaksud sini adalah surga yang konotasinya, konteksnya kepada surga yang ada di dunia. Surga di dunia. Bukan surga yang ada di ukhrawi. Berarti Nabi Adam dan Hawa itu memang sudah berada di dunia kian gitu. Udah. Memang waktu diciptakan pun di dunia itu. Betul. Gitu. Jadi Nabi Adam dan juga Hawa sebenarnya keberadaan dia saat itu sudah berada di bumi. Di bumi ya? Sudah ada di bumi. Bukan kayak cerita-cerita itu yang dari langit turun ke bumi karena kesalahan itu. Bukan. Jadi kalaupun cerita surga, itu konteksnya surga yang ada di dunia. Ya? Bukan surga yang ada di ukhrawi. Bukan surga yang ada di langit. Ya. Oke. Jadi itu yang perlu kita pahami. Karena kalau nanti kita mau lihat secara gamblang, ya kan? Nanti di surat 30 sampai surat 2 ayat 30 sampai 38 itu nanti jelas itu. Kalau kita mau bahas secara gamblang. Benar. Ya. Karena kalau kita lihat di surat 30-nya itu kan sama seperti yang saya lihat itu, yang saya katakan tadi, bahwasanya memang sejak awal Nabi Adam sudah diprogram dan di situ kan bukan ujuk-ujuk. Ya benar. Tapi kan dikomunikasikan, didialogkan kepada malaikat pada saat itu. Betul. Nah, dan saat itu sebenarnya malaikat sendiri pun ada sedikit kekhawatiran tentang program yang Allah canangkan ini. Apa itu? Yang dikhawatirkan adalah untuk apa diciptakan khalifah yang nantinya bakal berbuat fasad dan menumpahkan darah. Kan betul, itu. Betul. Di 230 gitu ya. Di 2 ya 30. 230 ya betul. Seperti kata malaikat itu ya. Iya. Untuk apalah ya Allah kau jadikan khalifah di bumi. Kerjanya yang nanti mereka melakukan perbuatan fasad, melakukan kerusakan aja di bumi. Yang bertumpah darah gitu. Artinya kenapa berani malaikat mengungkapkan hal yang demikian? Berarti ini kan data-data yang real. Iya. Bukan data hoax. Betul. Sehingga malaikat berani mengungkapkan hal yang seperti ini. Iya. Artinya keberadaan manusia sebetulnya sudah ada di bumi, tapi kerjanya fasad, berbuat kerusakan. Namun akhirnya Allah meyakinkan malaikat, aku lebih tahu apa yang tidak kau ketahui. Ya, betul. Nah kan itu, makanya Allah mulailah program kekhalifahan ini lewat proses keilmuan. Jadi sebetulnya Nabi Adam itu sudah ada di bumi. Iya. Cuman bekalnya belum cukup, masih dalam proses belajar. Masih dalam proses belajar.
Kalau dia tahu segalanya ya. Ya. Kita lanjut kalimatnya. Oke. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Maka jika datang hudan kepada kalian dariku, hudan dariku kepada kalian, faman tabi'a hudaya, maka siapa saja yang mengikuti hudanku, petunjukku, fala khaufun alaihim, maka tak perlu lagi ada rasa khauf atas mereka. Ya. Nggak perlu kita cemas. Artinya orang yang mengikuti hidayah, apalagi yang dicemaskan. Ya. Ya. Nggak perlu kita cemas. Nggak perlu kita takut. Ya. Walahum yahzanun, dan tidak perlu pula mereka sedih. Iya, betul. Ya. Jadi orang yang mengikuti hidayah, orang yang mengikuti petunjuk Allah, tak perlu kita cemas dan tak perlu kita bersedih hati. Harusnya yakin. Ya. Ya. Kita yakin dengan apa yang kita pegang. Prinsip yang kita jalani. Nah, bahwasanya hidayah ini akan mengantar kita nanti sampai ke yaumil akhir. Ya, betul. Jadi hal seperti ini, prinsip yang seperti ini harusnya kita pegang dengan kuat. Ya. Nah, jadi jangan takut dan jangan bersedih hati. Kalaupun terjadi berbagai peristiwa yang kita alami di dunia itu, ya itulah kehidupan. Terkadang kita sedih, terkadang kita gembira, terkadang kita berteman, kadang kita mendapat lawan, kan gitu. Itu hal yang biasa. Ada yang suka, ada yang nggak suka dengan kita, misalnya dalam kehidupan yang kita jalani itu hal yang normal tuh, Mas. Normal itu. Jadi itu jangan membuat kita sedih. Tetap aja kita berpegang pada prinsip. Ya, kita berpegang pada hudan Allah. Betul, ya. Betul. Siap. Okay. Nah, jadi kalaupun cerita tentang itu, cerita tentang keberadaan kita di bumi gara-gara Nabi Adam berbuat salah. Jadi menurut saya itu hal yang terlalu dilebih-lebihkan. Nah, itulah lebay perbola tadi itu ya? Iya. Jadi itulah kesimpulannya dari apa yang Ikhwan tanyakan tadi. Ya, benar. Berarti nggak benar kalau memang kita di sini karena kesalahan Nabi Adam. Tidak. Nah, kemarin kita sudah pernah bahas tentang apa ya, kesalahan Nabi Adam itu kalau nggak salah sama Bang Budi waktu itu. Jadi diceritakanlah peristiwanya itu kan. Ini begini sampai selesai. Nah, itu tadi mungkin di apa ya, ada pihak-pihak yang punya statement seperti itu ya. Kalau aja nggak buat salah, kalau aja nggak mau deketi sajaroh itu kan gitu kan, kita masih enak gitu. Ternyata persepsi tentang surganya itu yang barangkali masih berbeda gitu ya kan. Apa namanya, Mas Tono, bayangan mereka kan dari langit turun ke bumi. Pokoknya lapas yang digunakan sini betul, bukan nuzul ya. Bukan anzala dia. Betul. Allah memakai kalimat ihbitu. Apa namanya, nyambung lagi dengan konsep Allah di awal ketika Nabi Adam gitu kan. Betul. Memang khalifahnya di bumi, bukan di jannah kan gitu kan. Oh iya, masuk logika. Jadi memang di program Allah untuk menjadi khalifah di bumi, bukan di surga. Oke. Makanya kita berada di bumi. Ya, benar. Oke. Jadi bukan karena Adam buat salah akhirnya kita berada di bumi, bukan. Oke. Jadi ini yang harus kita pahami dengan benar. Ya, jadi jangan ada lagi terkesan pengkambing hitaman. Ya, jangan pula nanti terkesan kayak semacam dosa turunan. Ya kan? Dosa dosa warisan. Macam dosa warisan. Betul. Macam dosa turunan. Gara-gara Nabi Adam akhirnya gara-gara atuk kita, akhirnya kita berada di bumi. Gara-gara Nabi Adam kita di bumi, macam seolah kita yang jadi penebus dosanya gitu kira-kira. Iya. Kira-kira penebus dosanya gitu. Iya. Oh iya benar. Jadi jangan seperti itu kita memahaminya. Artinya kalau memang kita salah ya kita bertanggung jawab dengan kesalahan kita. Begitu pula dengan Nabi Adam. Nabi Adam juga sudah diampuni loh kesalahannya di ayat 37-nya. Iya. Ya, jadi tidak ada hubungannya dengan
kita lagi gitu. Kalaupun Nabi Adam buat salah karena dia mendekati syajaratun khuldi tadi, itu sudah diampuni oleh Allah. Nah, taubatnya sudah diterima di ayat 37-nya, 2 ayat 37-nya dia sudah diterima taubatnya, sudah diampuni Allah. Jadi tidak ada lagi hubungannya dengan kita. Ya, benar. Sehingga akhirnya kita berada di bumi. Tidak. Harusnya putus di situ aja kisah itu ya. Iya. Di situ. Oke. Mas Tono. Memang banyak hal-hal yang apa ya Mas Tono ya di masyarakat sekitar kita lah yang apa namanya punya pemahaman tertentu kan gitu. Iya, tapi wajar karena mau ngobrol mau konfirmasi segala macam mau nanya apa namanya kurang ini sih merespon gitu kira-kira. Jadi ya gitulah pokoknya. Makanya kita kalaupun kita mendengar sebuah cerita dari sana sini, dari apakah dari ustadz kah itu, dari orang tua kita kah itu, atau dari mana saja lah itu. Betul. Yang kira-kira datanya itu masih meragukan diri kita, perlu kiranya kita untuk menanyakan. Konfirmasi ya. Kita melakukan konfirmasi, kita menanyakan sumbernya dari mana, ya, supaya kita tidak ragu lagi. Benar. Dan kita tidak bingung lagi. Betul, itulah gunanya kita konfirmasi, bertanya kepada narasumbernya itu tadi. Betul. Nah, jadi jangan dibiarkan kebingungan itu melanda diri kita, jangan. Iya, betul. Jadi itu yang perlu kita tegaskan gitu. Oke. Tanyalah kepada sumbernya, kepada narasumbernya saat dia membayan seperti itu, tanya langsung. Iya, kenapa bisa gitu? Kenapa bisa gitu? Atau dari mana dalilnya? Siap. Gitu dia. Jadi enak, kita menerimanya pun enak. Menerimanya enak ya. Kita menerimanya enak. Oke. Dari Mas Tono mungkin ada yang mau disampaikan pesan-pesan boleh? Saya rasa sudah cukup ya. Memang kalau Mas Tono yang jelaskan ini clear dia. Ya kan? Jelas memang apa yang saya tanyakan. Kayak yang lalu video, kan gitu kan. Burung juga sholat, ya kan gitu-gitu. Ini lagi menanjak nih yang nonton. Lagi banyak ditonton, alhamdulillah gitu. Mudah-mudahan bermanfaat ya Mas Tono ya buat nonton gitu ya. Semoga. Oke, Ikhwanul Fiddin. Selesai bincang-bincang kita dengan Mas Tono ya tentang apa ya? Sejarah lah Mas Tono ya. Iya. Barangkali ya. Sejarah tentang atuk kita, moyang kita, Nabi Adam alaihissalam beserta istrinya yang menurut sejarah itu apa ya? Diturunkan dari surga ke bumi karena melakukan suatu kesalahan. Nah, ternyata diklarifikasi sama Mas Tono ternyata bukan seperti itu maksudnya. Gitu dia. Jadi bagaimana yang benar? Tonton videonya sampai habis gitu Mas Tono ya. Jangan di skip biar dapat ilmunya gitu kan. Kalau di skip nanti takutnya jadi fitnah malahan gitu kan. Kalau nggak di skip dia tonton full. Nah, itu bisa ngikutin, insya Allah bermanfaat buat kita semua. Jadi saya terima kasih Mas Tono untuk bincang-bincang malam ini, untuk ilmunya malam ini. Nanti setelah ini boleh kita nikmati kopinya. Boleh. Itu saja Ikhwanul Fiddin, obrolan kita bersama Mas Tono. Semoga bermanfaat. Nantikan video kami berikutnya. Binasri minallah fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.